Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di pintu masuk Dekranasda Jakabaring, Kota Palembang. Dan saat ini telah hadir bersama kita Ibu Kasmarani Rohima SGZ, seorang tenaga kesehatan inovatif dari Puskesmas Kertapati Palembang. Dengan inovasinya, Komring, Kelompok Edukasi Intervensi Balita Stunting. Baik, kita sapa Ibu Kasmarani. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya, Iya. iya. Baik Ibu Kasmarani, ini inovasinya sangat inovatif ya, Komring, Iya. yang artinya Kelompok Edukasi Intervensi Balita Stunting. Apa sih Bu yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Oh ya, kalau untuk latar belakang tetap kita bergerak dari masalah. Sebenarnya ada dua di sini. Latar belakang pertama permasalahan gizi di Puskesmas Kertapati. Yang kedua adalah saya ingin melakukan praktek langsung dari apa yang selama ini saya sudah konsultasikan. Untuk yang pertama, permasalahan gizi di Puskesmas Kertapati ini merupakan lokus penanganan stunting, di mana stunting adalah kasus yang menjadi prioritas nasional, Mbak. Jadi kita harus menangani stunting dengan baik. Kasus di Kertapati ini sangat termasuk tinggi untuk Kota Palembang, menjadi lokus penanganan stunting karena wilayah Kertapati ini sangat kompleks permasalahannya. Pertama, dari segi ekonomi, mayoritas penduduknya itu berpenghasilan rendah. Yang kedua, pendidikan juga, Mbak. Pendidikan wilayah masyarakat Kertapati kan, yang SMA pun hanya 50%, sisanya di bawah itu, bukan di atas itu. Yang ketiga adalah lingkungan, di mana wilayah kita ini dari 3 kelurahan, Ogan Baru, Kertapati, dan Kemasrindo itu dikelilingi oleh sungai, Mbak. Jadi untuk aktivitas mandi, cuci, dan kakus itu masih bersentral pada sungai, dan itu menyebabkan penyakit infeksi yang bisa menghambat pertumbuhan balita tersebut. Nah, yang kedua, latar belakang saya itu adalah saya ingin membuktikan atau melakukan praktek langsung apa yang selama ini saya edukasikan, saya konsultasikan ke pasien. Selama ini kan kalau kita ngasih tahu kalau balita itu bagusnya makannya seperti ini, dimasakin seperti ini, itu ibu-ibunya cuma bilang, saya sudah melakukan seperti itu, tapi anak-anaknya masih tidak naik berat badannya, masih pendek gitu kan. Jadi di stunting inilah saya rasa merupakan wadah untuk saya mempraktekkan, bahwasannya masak tuh seperti ini yang bagus, memberi makan seperti ini porsinya, seperti ini cara dan suasana makannya gitu. Jadi yang saya harapkan itu adalah perubahan pengetahuan dan perilaku dari ibu balita tersebut. Luar biasa ya. Utamanya untuk dari latar belakangnya sendiri sudah terbayang ya bagaimana nih untuk menjalankan prosesnya Bu Kasmarani. Terus prosesnya sendiri bagaimana? Nah, ini berhubung inovasi kita ini, kalau saya cerita sedikit latar belakangnya, sejarahnya gitu ya Mbak. Jadi kan inovasi ini dari 2018 sebenarnya ada. Awalnya tadi karena latar belakang tadi saya berusaha membuat pos gizi gitu Mbak. Pos gizi itu hanya kegiatan pos gizinya aja 12 hari. Selama 12 hari dilakukan demo masak oleh Ibu PKK. Kita melibatkan banyak lintas sektor di sini, mulai dari Ibu PKK sebagai tim penyusun menu dan yang memasak, dan ada Pak Lurah, ada Pak Camat juga, dan serta yang penting lagi ada dari CSR beberapa perusahaan di sekitaran Puskesmas Kertapati, karena dana kita disokong oleh dana CSR itu. Wah, luar biasa ya, berarti inovasi ini sudah banyak juga ya bantuan CSR yang berada di sekitar wilayah tersebut ya. Karena kan kita selama 12 hari itu kan butuh banyak dana Mbak untuk masak, untuk makan dari balita tersebut kan. Kenapa 12 hari prosesnya? Karena untuk merubah perilaku itu minimalnya 12 hari. Untuk merubah kebiasaan makan dan pola makan balita tersebut minimalnya 12 hari. Jadi selama 12 hari itu proses kita itu tiap hari anak ibu-ibunya itu melihat, dan menunya itu disyaratkan harus menu yang murah, berbahan pangan lokal, dan berbahan pangan lokal dan mudah untuk ditiru. Jadi menunya itu harus yang seperti itu. Jadi ibu-ibunya melihat, setelah itu
kita porsi makanannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak dan kita beri makan. Nah, namun di 2022 kemarin kita melakukan pengembangan inovasinya. Jadi kita tambahkan edukasi di situ. Jadi namanya jadi kompreng tadi Mbak, biar mudah diingat biar juga. mudah dan eye catching juga ya. Eye catching juga namanya. Jadi ditambahkan edukasi. Jadi ternyata setelah ditambahkan edukasi penting jadi inovasi ini karena kami bisa menggali dan menemukan masalah-masalah yang lain. Karena pada saat persiapan untuk makan itu kan masih panas tuh makanannya. Jadi kita mulai dijadwalkan hari pertama, misal dokter umum yang datang, dia menjelaskan tentang penyakit infeksi dan penanganannya. Nah, jadi di situ ibu-ibunya itu kan karena kita berupa kelompok kan, lebih fokus. Jadi untuk bertanya, untuk keluh kesah, untuk mengungkapkan, oh ternyata kita tuh baru tahu loh kalau di masyarakat tuh berkembang mitos seperti ini. Ternyata pemahaman di masyarakat tuh salah. Jadi di edukasi itulah kita meluruskan mana yang benar, di edukasi tersebut tersedia juga dokter dan juga bidan-bidan ya. Iya, selama 12 hari itu bergantian. Misalnya dokter, besoknya bidan menjelaskan tentang perawatan bayi pada anak. Ada juga counseling tentang kebersihan lingkungan. Jadi bukan menjadi hambatan lagi ya untuk masyarakat di Kota Palembang khususnya untuk tidak menjalankan program makanan sehat ini ya, Bekas Marani ya. Nah, dan yang penting lagi tuh ini Mbak, jadi ini suatu praktek bagi kita semua, bukan cuma saya tapi juga ibu balita, karena di hari pertama kegiatan ini, kompreng ini, bayi balitanya itu ditimbang. Ibunya menyaksikan sendiri, mencatat sendiri. Dan di hari ke-12, setelah selesai 12 hari itu anaknya kita ajarin cara ngasih makan, cara porsi jumlah segala macam itu. Di hari ke-12-nya mereka menyaksikan sendiri bahwa berat badan anaknya itu bertambah. Walaupun hanya dalam 12 hari itu hanya 200 gram yang nambah, tapi bisa dibayangkan kalau dalam waktu sebulan atau setiap hari dilakukan mereka seperti itu, sudah berubah perilakunya, ya sudah kasus stunting bisa zero Mbak di Kota Palembang. Jadi yang paling penting itu adalah perilaku ya Mbak ya. Perilaku untuk menjalankan program makanan sehat tadi ya. Luar biasa sekali. Untuk hambatannya sendiri dalam program ini apa? Kalau hambatannya itu pertama Mbak, kita membutuhkan komitmen dari semua pihak pertama. Karena untuk pertama sekali memulai, saya itu harus memastikan bahwasannya ibu balitanya itu bersedia. 12 hari ikut program kita biasanya dari jam 10 sampai jam 12. Karena setiap makan siang kan. Nah, yang kedua, ibu balitanya harus berkomitmen bahwasannya selama proses itu anaknya tidak boleh jajan. Karena jadi hindari dulu jajan-jajannya, apalagi anak-anak sekarang kan sukanya makannya ciki. Sudah makan mie aja makan mie sudah dianggapnya udah makan nih gitu kan. Padahal seharusnya harus makanan yang memang bergizi. Karena makan jajanan itu cuma kenyang Mbak, tapi nggak menambah berat, nggak menambah tinggi, nggak ada protein dan zat gizi lainnya. Nah, yang hambatan pertama kan dari komitmennya itu kan. Terus juga kita terkendala dana. Karena di sini kan kita membutuhkan bahan basah gitu kan Mbak, untuk pengekspedian susah. Tapi alhamdulillah kita dibantu sama Pak Lurah, Pak Camat untuk memasukkan proposal ke beberapa perusahaan. Jadi kalau dibantu sama dana CSR perusahaan, kita tidak di pengekspedian, tapi mereka melihat langsung proses kita tadi selama 12 hari. Jadi menggait CSR ya? Menggait CSR, luar biasa sekali. Ini udah banyak CSR yang terlibat? Udah, kalau dari tahun 2018 soalnya kan kita. Dan kedepannya alhamdulillah di tahun 2023 nanti kami ada satu perusahaan besar Mbak. Mereka mau mengontrak kami selama 3 tahun dengan inovasi luar biasa ini. ya, berarti mereka sangat antusias dan melihat sendiri secara langsung bahwa program ini berhasil. Karena kami juga Mbak nggak repot lagi untuk masuk ke proposal ke sana sini tapi nggak apa-apa lah saat di branding sama mereka, yang penting mereka mengcover kebutuhan kita gitu. Baik, luar biasa sekali ini inovasinya Bekas Marani ya. Mungkin ada saran yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah? Kalau saran menurut saya bahwasannya penanganan gizi ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari Mbak. Yang pertama kita membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukanlah untuk perbaikan gizi masyarakat ini, anak-anak Indonesia. Ada ucapan yang ingin disampaikan? Berhubung inovasi ini sudah pernah Mbak saya ikutkan di kegiatan Lomba Nakes Teladan. Alhamdulillah tahun 2001 itu kemarin menang juara 1 provinsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bapak Wali Kota dan Kepala Dinas
Wali Kota Palembang dan Kepala Iya. Dinas Kesehatan Kota Palembang. Iya, luar biasa sekali inovasinya Bu Kasmarani ya. Dan selamat kami ucapkan karena kemarin masuk ya di juara pertama tenaga kesehatan inovatif. Di Iya, provinsi, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami Iya, dan sama-sama. tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan jangan lupa tetap terus dengan program stunting Iya, ya Bu Kasmarani kita ya. harus berkelanjutan. Tetap dulu, berkelanjutan. Mbak. Baik. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama. Baik sahabat inovasi, untuk informasi dan saran lebih lanjut dapat memberikan komentar di podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.